Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Terima kasih ya udah meluangkan waktu kalian untuk hadir dalam diskusi hari ini. Nah, jadi di Meet kali ini kita akan berdiskusi mengenai Samen versus Semen nih. Nah, mungkin sebelum kita mulai diskusinya, aku mau jelasin dulu sedikit tentang Samen Semen itu apa gitu ya. Jadi, Samen versus Semen itu adalah konflik agraria yang terjadi antara masyarakat suku Samen dan perusahaan tambang PT Semen Indonesia. Nah, konflik ini tuh terjadi karena kontradiksi kepentingan antara negara dan masyarakat adat, yang dimana mereka yang merupakan salah satu mata pencaharian mereka dari sumber mata air akan dibangun pabrik oleh PT Semen Indonesia. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian nih, apakah ada komentar dulu untuk memulai diskusi ini dan Samen versus Semen itu seperti apa? Eee, Mungkin langsung aku tunjuk dulu ya. Aku pengen denger komentar dari Kandian nih. Komentar dari Kandian kayak gimana? Silahkan. Oke, jadi sejujurnya untuk kayak mencari sesuatu atau mungkin kayak berita yang relate sama ini tuh untuk mendapatkan informasi yang memang mudah dipahami bagi saya itu termasuk ya cukup challenging sih, tapi ya puji Tuhannya ketemu sih. Jadi kayak komentar aku ini bakalan bersangkutan dengan Pancasila berhubung tadi sumber yang sempat aku baca juga berhubungan dengan Pancasila dan kebetulan memang aku pribadi juga kayak, mmm, berpikiran hal yang sama gitu kayak, "Oh ternyata ada kaitannya," gitu ya. Jadi, mmm, kan kita mengetahui Pancasila ini sebagai ideologi dari negara kita. Nah, apabila dikaitkan dengan ideologi Pancasila ini, kasus yang sedang kita diskusikan ini yaitu konflik antara suku Samin dengan PT Semen Indonesia ini nggak punya pandangan yang sejalan gitu sama Pancasila ini sendiri. Terutama pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus kenapa sih nggak punya pandangan yang sejalan gitu? Tapi mungkin kalau misalkan teman-teman semua dengar dari apa ya, singkatnya mungkin menyimak dari video itu memang, apa ya, kayak, ya memang tidak sejalan sih sebenarnya ya. Jadi alasannya itu karena pembangunan atau pendirian dari pabrik semen ini sendiri itu mengancam harkat hidup, taraf hidup masyarakat suku Samin. Lebih spesifiknya itu mengarah ke pertanian gitu, yang udah jadi bidang mata pencaharian yang diandalkan untuk bertahan hidup selama ini. Dan tentu saja sih namanya juga pertanian itu kan perlu lahan kan. Nah, lahan yang mereka tanami atau bertani ini, kalau didirikan pabrik, maka mereka akan kehilangan mata pencaharian tersebut dan terpaksa untuk tunduk secara kemanusiaan dan keadilan gitu kan. Apalagi kedua belah pihak ini juga memiliki kepentingan yang berbeda gitu. Sebenarnya dari pihak suku Samin itu kalau misalkan, lahan mereka itu dibanguni sebuah pabrik, itu sebenarnya itu nggak bener-bener kehilangan, apa ya, kayak mata pencaharian atau profesi atau pekerjaan sebenarnya. Terus yang aku baca itu dari pihak PT Semen Indonesia ini juga sempat kayak memberikan penawaran ataupun kayak ya mungkin negosiasi ya, benar kayak gitu, ke masyarakat itu untuk dapat menjadi pegawai atau buruh pabrik atau mungkin kayak kerjanya di luar, mungkin kayak jadi kayak, angkut-angkut barang ke pabriknya gitu. Tapi kan kalau menurut pandangan aku nih, jadi orang itu nggak semudah itu menerima tawaran tersebut gitu. Jadi kayak, apa ya, nggak bisa dipaksakan juga. Jadi orang-orang Samin itu nggak langsung setuju ya, karena kayak, gimana sih kalau misalkan aku meninggalkan, eee bidang yang selama ini aku geluti sebagai kayak mata pencaharian untuk bertahan hidup selama ini, kan nggak bisa langsung ditinggalkan gitu, apalagi kalau kayak terlanjur terbiasa, terlanjur nyaman kan kalau ditinggalin kan nggak enak ya. Terus, apa ya, terus kan pastinya juga kalau untuk pandanganku sekarang tuh tiba-tiba aku kepikiran kayak, sebenarnya masyarakat itu tuh ada yang pro juga sih tapi soal, pembangunan pabrik ini, kayak mungkin merasa hidupnya akan terjamin atau
apa ya, kayak ada mungkin kegiatan baru atau pekerjaan baru yang mungkin bisa digeluti dan mungkin kayak penghasilannya itu lebih gitu. Tapi kalau permasalahannya di sini yang aku baca itu ada lagi sih permasalahannya yang kayak membuat orang Samniting nggak langsung setuju gitu. Karena kalau dibangunin pabrik lahannya, otomatis kan itu mata air itu yang selama ini ya menghidupi mereka itu berkurang gitu. Jadi kayak terhambat gitu kalau lahan bertani tersebut dibanguni pabrik. Itu sih komentar dari aku tentang konflik ini. Oke, terima kasih ya atas komentarnya. Iya juga sih, kayak ada pro kontranya banget ini di kasus ini. Bahkan nggak hanya di semennya, bahkan di samennya sendiri ini juga jadi dua belah pihak yang berbeda juga. Ada yang berpikiran yang bisa nggak nggak apa ya nggak menganggap konflik ini cuma sekedar musibah yang merugikan banget. Ada juga yang berpikiran bahwa eh, kasus ini tuh konflik ini tuh kayak ini juga ada eh, bisa bisa mendapatkan cara atau cara mendapatkan apa ya uang atau bertahan hidup dengan cara yang berbeda yang mungkin lebih baik dari sekedar tani ya mungkin gitu. Nah, aku juga mau tanya, apakah konflik Simon versus Mary ini termasuk ke aksi pelanggaran hak asasi manusia atau bukan ya? Mungkin ada yang menjawab. Saya Helga. Jadi kalau menurut Oke. saya itu tuh tragedi Samin versus Semen ini jelas merupakan tragedi pelanggaran hak asasi manusia. Karena setelah saya membaca teks hak asasi manusia, itu ditemukan, aku nemuin kalau misalnya masyarakat Samin atau warga lokal itu dirampas haknya, hak kebebasan sesuai hatinya. Karena beberapa warga itu terpaksa untuk menjual tanah akibat paksaan atau ancaman dari pihak semennya sendiri. Lalu ketika mereka mencoba untuk menyuarakan pendapat aspirasinya mereka itu melalui demo atau mogok berbicara, itu warga Samin mendapatkan kekerasan dari orang-orang berseragam seperti tentara atau pihak-pihak aparat sebutannya, yaitu seperti itu yang mendukung atau bukan mendukung sih, lebih tepatnya kayak memihak di pihak semennya itu. Padahal Samin itu juga warga negara Indonesia yang kalau berdasarkan undang-undang itu juga berhak untuk mendapatkan perlindungan khususnya dari tentara-tentara itu. Nah, lalu aku juga melihat dari pasal-pasal yang ada di HAM, pasal-pasal undang-undang, pasal-pasal HAM, itu di mana tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena. Nah, dalam kejadian Samin versus Semen ini jelas menunjukkan kejadian di mana sisi dari Samin ini, di sisi Semen ini itu meminta agar para warga lokal itu menjual tanah milik mereka ke Semen. Padahal lahan-lahan ini itu merupakan bisa dibilang kayak harta kekayaannya mereka karena mereka itu sehari-hari itu bekerja di sana untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kayak jadi kayak bertani dan sebagainya. Nah, tidak apa ketika mereka si Semen ketika Samin tidak memberikan apa yang Semen minta seperti tanah-tanah itu si Semen itu akan menipu warga lokal dan merugikan pihak mereka. Jadi kayak jual tanah itu bakal tiba-tiba kayak jadi murah gitu loh. Terus kayak dikasih trik jadi kayak lebih dalam kayak apa kayak galinya. Nah, tidak hanya itu, ketika seperti yang tak bilang tadi, pas Samin mau memperjuangkan hak mereka ketika menyuarakan aspirasi mereka itu Semen itu dengan keras menahan mereka dengan bantuan pasukan aparat tersebut di mana melanggar hak kebebasan menyuarakan pendapat. Iya, Begitu. benar juga. Ditambah lagi dari informasi yang aku dapat, lahan yang diambil itu tidak sedikit, ada 4 kecamatan, yaitu
Sukolilo, Kayen, Gabus, dan Mojokerto. Dan mereka juga ingin memperluas wilayah tambang hingga memasuki wilayah Rembang dan Pati. Oh, oke. Nggak, dari pihak Saminnya mencoba memperjuangkan hak malah dapat kekerasan, malah ditipu juga, ditambah wilayahnya malah diambil 4 kecamatan, bahkan bisa diperluas lebih luas lagi ya. Ya banyak juga ya wilayah yang diambil PT Semen ya ternyata. Nah, kemungkinan besar nih, apa yang terjadi jika hal itu terus berlanjut? Mungkin bisa menjawab. Mungkin aku bisa jawab sedikit ya. Kalau misalnya kemungkinan besarnya ya mungkin ini kan mereka tuh membuka kayak ruangan baru untuk industri ya. Tapi pastinya kan perlu waktu lama untuk recovery-nya. Tapi ironinya pembukaan ruang baru industri ini malah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Juga menimbulkan destruksi yang dapat mengancam kelestarian kawasan alam. Singkatnya sih gitu. Oh, oke. Nah, gimana hal itu bisa terjadi? Maksudnya udah jelas ya hal itu dapat dilakukan nih. Tapi apa yang menjadi pendukung pembukaan ruang baru industri tersebut? Mungkin ada yang bisa jelasin? Jadi, hal itu bisa terjadi karena dukungan dari pemerintah setempat. Bupati memiliki wewenang untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di wilayah, termasuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan investasi dengan PT Semen Indonesia. Jabatan yang dimiliki oleh kepala daerah memberikan legitimasi yang kuat bagi mereka untuk menyalahgunakan kewenangan mereka. Dan yang menjadi masalah adalah kekuasaan bupati ini berbenturan dengan kekuasaan masyarakat Samin yang mengklaim bahwa wilayah tersebut adalah tanah mereka dan merupakan salah satu harta mereka. Belum lagi, pemerintah menurunkan TNI dan ABRI untuk memberikan kawalan penuh ketika perusahaan semen hendak mendatangi lokasi pertambangan. Mereka juga tidak akan segan menggunakan kekerasan dengan menyeret warga Samin yang hendak menghalang masuknya mobil pertambangan yang akan masuk ke wilayah tambang. Oke. Oh, makasih. Setelah mendengar jawabannya dari Fitri ya, ya kalau aku pikir ya jelas ya bahwa kepentingan yang tidak sejalan pasti akan menyebabkan konflik yang berkepanjangan juga. Nah, ya jika salah satu proporsi anggota kelompok besar ya maka meningkatkan kemungkinan konflik akan terjadi semakin memanas dan dapat mengakibatkan tatanan sosial masyarakat Samin yang sebuah desa itu terus oleh modernisasi yang mencoba merambat ke kawasan mereka. Dari keresahan yang diberikan pemerintah kepada pihak masyarakat ini, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan ini dari pihak sampingnya ya, untuk tetap memperjuangkan lahan mereka. Mungkin teman-teman ada yang bisa membantu jawab? Untuk itu mungkin aku bisa jawab ya. Dari, info yang aku dapatkan dari artikel-artikel dan juga dari film Semen versi Samin ini sendiri, aku mendapatkan tuh ada 3 ya. Jadi perlawanan yang mereka lakukan itu yang pertama adalah lewat jalur hukum yang dilakukan oleh warga Samin. Mereka itu melayangkan surat gugatan itu kepada Pengadilan Tinggi Urusan Negara Semarang ya. Jadi dalam gugatannya itu mereka nuntut pemerintahan, dalam hal ini gubernur dan juga perusahaan semennya, diajukan itu pada 1 September 2014. Jadi warga Rembang itu meminta PT UN untuk mencabut surat keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 660.117 tahun 2012 pada 7 Juni 2012 tentang izin penambangan PT Semen Gresik ini.
Jadi, namun ya, gugatan itu tersebut, ditolak gitu loh oleh PT UN pada 16 April 2015. Di Sulawesi Selatan, Ketua Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan warga Rembang dan Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI terkait dengan pendirian pabrik semen di Rembang ini. Alasan untuk penolakan ini adalah menurut PT Semen, mereka itu telah memenuhi azas keterbukaan publik dengan pengadaan sosialisasi untuk perangkat desa dan masyarakatnya selama 90 hari dan telah melakukan publikasi izin lingkungan melalui website Badan Lingkungan Hidup, Jateng dan website, mereka sendiri. Tapi realitanya itu sosialisasi 90 hari ini tuh tidak didapatkan oleh masyarakat, malah terbatas hanya untuk elit-elit desa gitu. Sementara warga Samin nggak bisa mengakses website yang diklaim oleh PT Semen Indonesia sendiri. Kalau yang kedua, mereka, para masyarakat Samin ini yang sudah mulai resah ini, melakukan penolakan saat peletakan batu pertama pembangunan pabrik semen di Rembang pada 27 November ya 2014. Jadi ibu-ibu ini kembali turun ke lokasi membawa bambu runcing, terus digunakan sebagai alat perlawanan saja. Tapi sama saja ya, aksi mereka itu mendapat perlawanan balik dari pihak kepolisian dan TNI. Masyarakat juga itu membeberkan poster dengan tulisan warna merah yang mengartikan penolakan keras. Jadi seperti seolah-olah ditulis dengan darah gitu. Dan sebagian dari posternya juga ditancap, bambu runcing. Dan yang terakhir itu kita tahunya itu ada pihak yang menunjukkan berbagai pihak ya, menunjukkan dukungannya terhadap warga Samin itu melalui media, yaitu media sosial, Facebook, Twitter, sampai hingga blog juga bermunculan di dunia maya. Jadi beragam komentar tuh datang dari masyarakat luas ya. Jadi kebanyakan dari mereka memberikan dukungan kepada warga Samin ini. Kalau jika dilihat ya dari, berbagai upaya perlawanan yang dilakukan oleh warga Samin tuh, bisa dikatakan bahwa konflik ini tuh berjalan cukup keras ya. Wajar ya, mengingat apa yang diperjuangkan oleh mereka ini juga terkait dengan kebutuhan vital manusia. Air itu merupakan sumber kehidupan manusia ya. Warga memanfaatkannya untuk berbagai macam kebutuhan lah. Alam pegunungan Kendeng yang dulunya dimanfaatkan itu sekarang, malah terancam mengalami pergeseran fungsi. Itu sih dari aku. Oke, thank you ya sebenarnya. Ternyata banyak sekali ya yang telah terjadi ya kan. Mulai dari awalnya konfliknya, terus perjuangan-perjuangannya, terus ternyata konflik ini tuh bisa merambit kemana-mana, bahkan kerusakan alam ya. Kalau yang tadi dijelaskan oleh teman nih, dari penjelasan dan respon dari teman-teman, mungkin dari semua yang telah dijelaskan, apakah ada kesimpulan yang mungkin bisa disampaikan? Nah, mungkin dari Hana, ini bisa dijelaskan kesimpulannya ini apa? Gitu. Ya, jadi kesimpulannya adalah adanya konflik yang memanas antara suku Samin dengan PT Semen Indonesia yang disebabkan oleh pembangunan pabrik semen di wilayah pegunungan Kars Kendeng, Jawa Tengah. Konflik muncul akibat perbedaan kepentingan antara suku Samin dengan PT Semen, di mana warga Samin bertekad mempertahankan sumber mata air yang diklaim oleh mereka di bawah pegunungan Kendeng, sedangkan PT Semen Indonesia bersikukuh bahwa kegiatan penambangan tersebut telah mengantongi analisis AMDAL dan tidak akan mengancam lingkungan sekitar. Tapi posisi PT Semen juga diperkuat oleh pemerintah dengan klaim bahwa kegiatan pembangunan ini merupakan salah satu usaha peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan investasi. Dan konflik semakin memanas saat suku Samin melakukan perlawanan melalui jalur hukum, media sosial, maupun pergerakan masyarakat. Tapi upaya hukum suku Samin mendapat jalan buntu ketika gugatan mereka di PT UN Semarang ditolak oleh hakim. Selebihnya, konflik yang terjadi mengakibatkan perubahan di tengah masyarakat, di mana masyarakat Samin pun terbagi menjadi dua, di mana ada kubu pro Samin dan pro Semen. Itu sih, Lea. Oke, thank you ya. Udah dijelasin nih kesimpulannya. Nah, mungkin ya dari kesimpulannya, nah itu akan menjadi penutup dari diskusi kita malam ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah sharing, udah jelasin, dan mengutarakan pendapat.
terkait kasus Samin versus Semen ini. Nah, mungkin yang bisa kita ambil ya dari kasus ini itu ada 2 dari tiap pihak. Yang pertama dari pihak Semen, ini hikmah yang kita ambil yaitu alangkah baiknya ya itu tidak memaksakan kehendak dan keegoisan dari sebuah instansi atau PT ya atau perusahaan lah atau apapun itu ke masyarakat secara luas ya. Karena ya masyarakat itu juga manusia, mereka dari awalnya lahir itu sudah memiliki hak asasi manusia yang sudah pasti mereka punya, apalagi juga hak untuk kebebasan ya gitu. Untuk hikmah yang bisa kita ambil dari suku Samin ya, yaitu sebagai masyarakat ya nggak cuma dari masyarakat suku Samin aja, tapi masyarakat luas ya, kayak kita ini juga itu harus bisa beradaptasi dan menerima perubahannya, apapun itu perubahannya. Nah, sebenarnya ya perubahan itu bukan sesuatu hal yang buruk ya, hanya perubahan itu kayak sebuah paksaan aja untuk menjadi lebih baik dengan cara yang berbeda. Tuhan gitu. Mungkin kita tutup ya untuk diskusi malam ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktu, menyempatkan pikiran dan pendapat serta informasi-informasi yang kalian punya untuk terkait konflik Samin versus Semen ini. Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu. Oke, terima kasih teman-teman.